Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ketemu lagi ya guys. Ini aku hari pertama masuk di kampus tanggal 9. Aku di Pusat Studi dan Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Unisula. Ini sesuai dengan job dan ilmuku, itu kan banyak dimuat, bahkan koran-koran besar itu kayaknya sengaja memblow up Luki Hakim yang pergi ke Jepang, seolah-olah itu sebagai kejahatan luar biasa. Wakil Menteri Dalam Negeri ngomong, Gubernur ngomong, Wakil Gubernur ngomong. Saya mau tunjukkan itu untuk Gubernur Jawa Barat ya, yang sedang nyari panggung itu. Anda itu jadi gubernur, bukan jadi influencer. Selama ini Anda menggunakan media sosial yang bukan officialnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi milik pribadi ya. Jadi Deddy Mulyadi itu menggunakan akun pribadi seolah-olah mewakili pemerintah. Itu nggak boleh bro. Kamu mestinya kalau memang Luki Hakim itu salah ya ditegurnya lewat proses-proses yang benar ya. Kemudian yang kedua, persoalan ini sengaja di blow up seolah-olah ini Luki Hakim ini melakukan kesalahan besar, padahal banyak kesalahan besar. Apa? Memangnya pernah menegur Gibran itu, negara itu? Mana ada yang berani negur Gibran pergi ke luar negeri, ke Singapura dan sebagainya? Mana ada ya? Pada saat dia jadi wali kota. Begitu juga pada kasus lain. Yang pertama ingin saya luruskan, jabatan bupati, wali kota, gubernur itu adalah jabatan politik yang milih bukan presiden, bukan wakil presiden, bukan mendagri, apalagi gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakanlah jalur birokrasi, jangan jalur media sosial. Itu namanya cari popularitas. Negara menggaji APBN untuk gubernur, untuk wakil menteri ya, seperti Deddy Mulyadi maupun Bima Arya, itu bukan buat pameran di medsos. Jadi yang layak kalian tegur itu pertama adalah pejabat-pejabat entah eselon 1, eselon 2 atau eselon berapapun yang menggunakan fasilitas negara untuk mudik. Itu yang pertama, pakai mobil plat merah. Kemudian yang kedua, mereka yang menggunakan fasilitas negara tapi untuk pribadi. Siapa? Yaitu Gubernur Deddy Mulyadi, pakai mobil patroli polisi tapi dia bikin konten yang sebenarnya untuk kepentingan pribadi. Nggak boleh. Baca dong undang-undang pemerintahan daerah ya. Jadi atau undang-undang otonomi, baca itu. Jangan kamu bikin aturan seolah-olah di pemerintahan ini yang paling salah adalah Luki Hakim, tapi kamu menggunakan medsos dengan atribut gubernur, menggunakan fix. Pak dosen ini sedang sakit hati ketika melihat gebrakan-gebrakan baru yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan saya sangat yakin bahwa Pak dosen ini adalah kelompoknya Faisal Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, menarik ketika saya menemukan cuplikan video yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh seorang dosen, oleh seorang yang terdidik, oleh seorang yang punya intelektualnya di atas rata-rata, karena dia terbukti menjadi seorang dosen. Tetapi sayangnya, percuma Anda punya ilmu yang tinggi kalau di dalam diri Anda tertanam rasa benci. Narasi yang dibangun oleh dosen ini jelas-jelas adalah narasi kebencian. Dia memang tidak suka dengan kemajuan, dengan kebijakan, dengan keputusan, dengan gebrakan yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini. Poin yang kedua, ketika dia mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi hanya mau cari panggung ketika memblow up kasusnya Luki Hakim. Kang Deddy Mulyadi, dia adalah seorang gubernur, bukan seorang influencer.
Dan masih ada banyak hal yang disampaikan oleh Pak dosen tadi. Tetapi yang lucunya, kalau kita melihat dengan realita, dengan fakta yang terjadi hari ini, bahwa seorang Luki Hakim yang adalah Bupati Indramayu ini malah merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi karena beliau sudah khilaf. Beliau telah melakukan kekeliruan. Bahkan beliau pun menunjukkan sikap patriotnya, bertanggung jawab kepada Kemendagri, meminta maaf kepada Kang Deddy Mulyadi. Itu yang dilakukan oleh Pak Luki Hakim sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah mengingatkan dia atas sesuatu yang mungkin menjadi kekhilafan dari Pak Luki Hakim ini. Dan yang lebih uniknya, seorang Luki Hakim malah siap jika ada sanksi yang harus dia terima. Tetapi kok Pak dosen ini malah sakit hati. Poin yang ketiga, ketika dia berbicara agar Kang Deddy Mulyadi jangan memanfaatkan segala situasi, membuat konten, dan konten itu adalah konten pribadinya, YouTube pribadinya. Seharusnya pakai YouTube officialnya Jawa Barat. Saya malah bertanya sebaliknya kepada Bapak dosen ini. Bapak ini kan Bapak dosen. Seharusnya Bapak juga jangan berkoar-koar di akun pribadi. Seharusnya pakai akun kampus. Kalau saya mau mengikuti pola pikir yang Bapak bangun. Poin yang terakhir, dari narasi yang Bapak sampaikan, mau membuktikan kepada saya yang rakyat jelata ini, bahwa Bapak itu adalah kelompoknya Amin Rais, kelompoknya Egy Sujana, yang selalu saja menyerang Bapak Jokowi dan keluarga. Karena terbukti, dalam cuplikan video tadi, Bapak meminta Kang Deddy Mulyadi untuk menegur Gibran Rakabuming Raka. Apa hubungannya? Kalau dilihat dari jabatannya, Kang Deddy Mulyadi ini bukan atasan dari Gibran Rakabuming Raka. Yang berhak untuk menegur Gibran Rakabuming Raka, mungkin kalau Bapak sarankan kepada Bapak Prabowo Subianto, yang adalah Presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu kalau Bapak logika akal sehatnya masih waras. Itu kalau Bapak adalah dosen yang cerdas. Kalau kualitas dosennya seperti ini, kira-kira bagaimana ya kualitas dari mahasiswanya? Pemirsa sekalian, itu adalah komentar singkat saya terkait dengan bacotan dari si dosen yang sedang menunjukkan rasa sakit hatinya dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur di Jawa Barat ini. Berikut ini, saya ingin mengupdate terkait dengan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi selama beberapa hari belakangan ini, atau 24 jam belakangan ini. Mari kita cek videonya. Buat Pak Luki Hakim, Bupati Indramayu, saya mengucapkan terima kasih telah kembali ke Indonesia, kembali ke Indramayu, dan telah mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh Irjen Kemendagri, dan yang paling utama adalah Pak Bupati Indramayu secara terbuka mengakui kesalahan, dan itu adalah sikap yang sangat baik untuk seorang pemimpin. Teruslah bekerja, teruslah berkarya, perbaiki berbagai kekurangan, sempurnakan apa yang harus disempurnakan. Indramayu tantangannya berat, infrastrukturnya masih buruk, masyarakatnya, pendidikannya harus terus ditingkatkan, kebersihan lingkungannya harus terus diutamakan, dan layanan birokrasinya harus terus dimaksimalkan. Kemiskinannya harus segera diatasi, pendidikan yang harus menjadi tulang punggung utama di Indramayu. Dan yang paling dekat adalah mari kita sama-sama selesaikan masalah penyapu koin
Karena itu menyangkut citra dan harkat martabat sebuah wilayah. Kolaborasi adalah syarat kita untuk membangun kemajuan Indramayu. Selamat bekerja Pak Luki Hakim. Terus melangkah. Jangan pernah menyerah. Ya, ini saya bersama dua pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat. Wali Kota Depok yang telah berbuat salah, yaitu mengizinkan ASN menggunakan kendaraan pemerintah, kendaraan dinas untuk mudik. Silakan Bapak sampaikan permohonan maafnya. Siap Pak Gubernur, terima kasih warga Depok, warga Indonesia. Saya Supian Zuri, Wali Kota Depok, atas kesalahan saya mohon dibuka kartu maaf yang sebesar-besarnya. Kebijakan memberikan izin untuk mobil dinas, dan saya sudah ditegur langsung oleh Pak Gubernur dan sudah membuat surat permohonan maaf ke Pak Gubernur, ke Menteri Dalam Negeri, ke Kepala BKN dan Pak Menpan. Dan paling utama ke warga Depok. Siap. Ya, itu yang paling utama. Terima Pak kasih. Bupati Indramayu, wes. Makasih, mohon maaf. Saya minta maaf terutama pada masyarakat, khususnya masyarakat Indramayu. Kemarin atas kealpaan saya, kehilapan saya, pergi di saat hari Lebaran tanpa izin pula. Nah, itu saya juga sudah meminta maaf pada Pak Gubernur, karena seharusnya saya sebagai di bawah binaan Gubernur, saya mohon izin lalu ke Kemendagri. Saya sudah minta maaf sama beliau, saya sudah datang untuk melakukan klarifikasi di Kemendagri, dan izin Pak Gubernur, apapun nanti efek ataupun resiko dari yang saya berbuat salah, saya siap melaksanakan, siap menerima segala konsekuensinya. Iya, terima kasih ya. Ini pemimpin-pemimpin yang gentle, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Salam buat warga Depok dan Indramayu. Sing pada sehat. Amin, Ya, amin. mudah-mudahan urusan sampah, urusan penyapu koin semuanya selesai. Amin. Ya, ini pemimpin-pemimpin hebat di Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Ini rombongan Junet. Kan? Sebagai pegawai apa di provinsi? Saya Manor Pak. Manor. Maneh? Iya pegawai. Kade ulah manor kuat sih ya. Gawe kenor dahar kuat. Benar tak? Ya, ini seluruh jalur saya instruksikan seluruh pegawai yang menangani kebersihan jalan di jalur Provinsi Jawa Barat 1 km adalah 1 orang. Dipastikan mulai hari ini jalannya harus bersih. Kalau jalannya tidak bersih, saya berhentikan. Siapa yang mau bekerja, mau berkeringat, dapat gaji. Tapi kalau nanti jalurnya bagus-bagus, ditaikan gajinya. Dengan catatan tidak boleh nyandung. Oke. Tapi kalau ini mah jalan kabupaten. Baralah. Ini saya habis mengikuti acara Hari Jadi Kabupaten Subang. Kalau pidato terus nggak ada artinya, harus ada aksinya. Ya tetik kamari aing nitah, ya jalan jukutna jaranggung tapi kayaknya can diberesan wae, kurang beresan kurang. Jangan ngomong kewenangan, ya kan? Kalau untuk kebaikan nggak usah bisa bicara kewenangan, betul nggak? Betul. Jalan gor itu mau provinsi, nu kabupaten, oh nges runtah masih katwe nges. Oke. Kebaikan jangan pernah bicara kewenangan. Yang penting tidak berebut anggaran. Oke. Mantap. Mantap. Ya kan? Jalan lecir beteng buncit. Ini para bupati wali kota se Jawa Barat. Ayo coba Bupati Pangandaran minta dihampura sih ya. Bukan ke saya, ke warga Jabar. Kan warga Jabar banyak nyumbang duit ke Pangandaran. Apunten minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terus kemarin apa kekurangan pelayanan di Pangandaran? Sampah Pak Gubernur. Jadi terus? mohon dibantu insinerator buat ke Pangandaran. Parkir liar masih banyak? Masih. Tiket palsu ada? Masih Masih ada, ya. Calo pasti banyak. Calo masih ada, ya. Masuk ada. Kalau calo perjodohan ada nggak calo perjodohan? Ada. Ya. Siapa? Yo, Bupati Sumedang mau ngomong apa? Ya, makasih Pak Gub atas inspirasinya. Kami jadi tambah semangat dan terus mohon bimbingan di Pak Gub. Oke. Pak JJ yang kemarin bawa anak katanya ke tempat kerja bagaimana? Itu karena saya beda kota sama anak, jadi kangen, jadi mereka main
ke kantor itu aja Pak. Bawa anak ke kantor boleh Pak, yang tidak boleh bawa selingkuhan ke kantor Pak. Iya. Pokoknya seluruh para bupati wali kota Jabar mengucapkan selamat Jawa Barat. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Dalam cuplikan video di season kedua ini, sengaja saya mempersembahkan tentang updatean-updatean terbaru dari apa saja yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Figur pemimpin yang selalu semangat, figur pemimpin yang selalu memberikan kita warna baru, memberikan kita inspirasi baru. Sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini memang susah kita temukan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak semua orang bisa mengabdikan diri mereka kepada orang lain. Tidak semua pribadi bisa mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tetapi seorang Deddy Mulyadi, beliau telah mewakafkan dirinya, telah mewakafkan hidupnya untuk membangun Jawa Barat tercinta. Hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi pasti tidak semua orang yang menyukainya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat bahwa kalian harus tetap mendukung segala kebijakan, segala keputusan, segala gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selama kebijakan-kebijakan itu berpihak kepada rakyat. Selama gebrakan-gebrakan itu untuk memajukan Provinsi Jawa Barat. Saya sangat yakin dan percaya bahwa di tangan Kang Deddy Mulyadi selama 5 tahun yang akan datang, beliau pasti akan bekerja semaksimal mungkin untuk membangun Jawa Barat menjadi lebih baik. Semoga saja teguran-teguran dari beliau yang begitu keras, yang mungkin tujuannya baik, yang mungkin ada kekeliruan, yang mungkin ada kekhilafan, entah itu dalam tutur kata, dalam perbuatannya, dan lain sebagainya. Mari, sesama pemimpin, kita sebagai masyarakat selalu saling memaafkan. Biar kekhilafan itu bisa dibenahi. Biar kekeliruan itu bisa segera dibenahi. Hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada bawahannya, entah itu kepada bupatinya, kepada wali kotanya, kepada camatnya, kepada desanya, kepada lurahnya, itu adalah rasa cinta yang begitu mendalam untuk membangun Jawa Barat. Adalah kerjasama, saling berkolaborasi antara atasan dengan bawahan demi mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Kalau seorang Kang Deddy Mulyadi punya jiwa semangat yang demikian, apakah kalian yang di bawah, entah itu sebagai bupati ataupun wali kota, Anda sebagai camat, Anda sebagai lurah ataupun desa, bahkan masyarakat sekalipun, apakah kalian tidak termotivasi dengan semangatnya Kang Deddy Mulyadi yang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari selalu membuat kami masyarakat Indonesia merasa iri? Pemirsa, semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan buat Pak dosen yang saya kritik di awal video tadi, mohon pergaulannya lebih lebar, jangan terlalu diam di tempat atau jangan hanya di dalam ruangan ber-AC, sehingga Bapak tidak pernah merasakan bagaimana pengorbanan dari seorang wakil rakyat, bagaimana pengorbanan dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Ini adalah dampak kalau Bapak sudah terlanjur sakit hati duluan. Atau mungkin Bapak salah pergaulan, bergaul dengan orang-orang yang memang tidak pantas untuk Bapak bergaul. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.
dan salam Pancasila untuk kita semua. Mari kita tetap semangat dalam melaksanakan segala tugas dan rutinitas kita setiap hari. Jangan pernah menyerah. Mengeluh boleh, tetapi tetap berjuang.